Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Materi ini masih tetap membahas tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Sebelum memulai materi ini, kita membaca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Monggo. Setelah kita membaca doa, mari kita membaca bersama-sama yang itu kemarin surat Anas. Sekarang kita membaca surat At-Takatsur yang dipimpin oleh Kaisar. Alhamdulillah, semoga kita mendapat berkahnya membaca surat yang dalam Al-Qur'an. Coba kita berdiri semuanya. Sudahkah kita dengan membaca seperti ini? Apakah semua hadir hari ini? Silakan cek kembali kerapian pakaian masing-masing. Dicek yang laki-laki bajunya yang rapi, dasinya. Terus yang perempuan kerudungnya dirapikan. Terus yang di bawah bangku dicek apakah ada sampah-sampah. Kalau ada dikeluarkan, kalau tidak ada, sudah. Duduk semua kalau ada. Pastikan semua sudah berada tempat duduknya masing-masing. Saya mempunyai pantun, yang mana pantun ini tentang motivasi tentang belajar. Yang mana di sini saya mempunyai pantun itu, seseorang disebut pintar selama ia terus belajar. Kalau orang merasa pintar, dia terus belajar, tidak hentinya, tidak bosan untuk belajar. Begitu ia merasa pintar, saat itu dia bodoh. Kalau dia itu merasa pintar, nah dia tuh malas belajar. Kayak apa ya? Sok pintar lah, malas tuh belajar. Dia itu bodoh.
Bodoh. Kalau orang itu merasa pintar, maka dia itu bisa belajar. Masih kurang. Daripada kita main, belajar seterusnya. Paham? Saya mempunyai kuis. Yang mana kuis ini ada 2 pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti habis ini akan kasih hadiah. Kalau udah selesai pembelajaran ini kasih hadiah. Paham? Kalau saya jawab. Kuis yang pertama, apa yang kita terjadi tidak melihara dan melestarikan alam? Siapa yang bisa? Monggo. Kerusakan ekosistem, bencana alam, perubahan iklim, kehilangan sumber daya alam. Bagus. Yang nomor 2, apa saja yang kamu lakukan dalam menjaga dan melestarikan alam? Monggo. Mengurangi penggunaan plastik, mengurangi sampah, mengurangi bumi, konsumsi energi, menanam pohon dan menghijaukan lingkungan, menggunakan kendaraan ramah lingkungan, melindungi sumber daya air. Bagus, semangat. Sebelum kita memulai materi ini, saya tuh akan menunjukkan apa-apa yang kita dipelajari hari ini. 1, materi ini berkaitan dengan program-program kegiatan tentang melestarikan alam sebagai implementasi atau penerapan pemahaman materi pembelajaran. Yang nomor 2, peserta didik mampu membuat program-program atau membuat proyek yang dituangkan dalam beberapa hasil proyek tersebut. Itu materi sekarang. Terus yang nomor 3, tujuannya yaitu dari pembelajaran ini agar peserta didik mampu mengkontekstualisasi pada materi pembelajaran ke dalam dunia nyata. Kita praktek. Kayak apa melestarikan alam itu? Kita praktek. Kita kan semuanya tahu yang teori itu kan? Kayak apa ya? Membersihkan kayak pemenang atau kayak apa? Kita tidak tahu kan materi itu. Kita langsung prakteknya, proyeknya kayak apa nanti. Terus nomor 4, teknik penilaiannya pada materi ini yaitu hasil proyek yang dilaksanakan pada setiap kelompok. Berarti tiap kelompok nanti dibagi 3 kelompok nanti. Tuh, paham? Kita menyimak dulu materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga kelestarian lingkungan. Kita sebagai manusia yang sangat dianjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Ketika lingkungannya itu baik, maka kehidupan manusia akan menjadi lebih baik. Tetapi ketika lingkungan itu sudah rusak, maka juga akan berdampak negatif kepada manusia itu sendiri. Saat ini kita akui bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi memang salah satu faktornya disebabkan oleh manusia. Beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia, salah satu faktornya memang juga disebabkan oleh manusia. Sekarang kita lihat arti dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Kerusakan lingkungan adalah deteriorasi lingkungan dengan hilangnya sumber daya air, udara, dan tanah. Kerusakan ekosistem dan hilangnya fauna liar. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dari 10 ancaman yang secara resmi diperingatkan oleh Agensi Konflik dari PBB. Artinya, kerusakan lingkungan memang sudah menjadi masalah besar di dunia. Bahkan PBB pun sudah menetapkan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu ancaman yang terbesar untuk kehidupan di bumi kita. Kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia yang disebabkan karena ulah manusia adalah sebagai berikut. Pembuangan sampah pada aliran sungai.
terjadinya kebakaran hutan yang menyebabkan polusi udara. Polusi udara yang diakibatkan dari asap pada industri. Terjadinya penambangan sumber daya alam yang dilakukan secara terus-menerus. Pengembangan hutan secara liar dan penumpukan sampah yang terjadi pada tempat pembuangan akhir. Dari beberapa aktivitas manusia yang sudah dilakukan tersebut akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang nantinya akan mengakibatkan bencana alam bagi manusia. Di antaranya adalah banjir. Banjir diakibatkan dari tersumbatnya aliran air yang diakibatkan karena banyaknya sampah yang menumpuk atau kurangnya resapan air ke dalam tanah. Tanah longsor diakibatkan dari penebangan hutan secara liar yang mengakibatkan tanah menjadi gampang erosi. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Cara-cara ini sebenarnya sangat sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Setidaknya kita bisa mengurangi adanya kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi kita ini. Cara untuk menjaga kelestarian lingkungan yang pertama adalah menanam pohon. Kita memang sangat dianjurkan untuk menanam pohon di sekitar rumah kita. Setidaknya dalam setiap rumah mempunyai satu pohon yang ditanam untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di sekitar kita. Yang kedua adalah bersepeda. Bersepeda memang sangat disarankan untuk mengurangi adanya polusi udara yang terjadi di lingkungan sekitar. Karena dengan kita menggunakan kendaraan bermotor itu dapat menyebabkan polusi udara yang berakibat buruk bagi kelestarian lingkungan. Dengan bersepeda maka tidak ada polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan ini. Yang ketiga adalah menggunakan kendaraan umum. Nah, untuk yang berpergian jauh memang disarankan untuk menggunakan fasilitas umum dibandingkan dengan membawa kendaraan pribadi. Karena dengan menggunakan kendaraan umum maka dapat mengurangi polusi udara dan juga dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di jalan. Yang keempat adalah tidak boros kertas. Nah, tidak boros kertas merupakan salah satu cara sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan kertas. Di mana kita ketahui bahwa kertas itu didapatkan dari pohon-pohon yang besar. Beberapa lembar kertas itu bisa menyebabkan beberapa batang pohon yang harus ditebang. Untuk itulah agar tidak terjadinya penebangan hutan, maka kita pun harus menghemat dalam penggunaan kertas. Pakailah kertas hanya seperlunya saja, tidak perlu membuang-buang kertas yang tidak perlu digunakan. Yang kelima adalah hemat listrik. Nah, kita di rumah atau dalam aktivitas sehari-hari harus menggunakan listrik secara hemat. Artinya ketika barang-barang elektronik kita tidak digunakan sepenuhnya, maka sebaiknya memang dimatikan untuk barang-barang yang tidak digunakan. Bisa menggunakan listrik hanya untuk yang kita gunakan saja. Ini dapat mengurangi adanya sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan. Karena Indonesia penggunaan listrik secara besarnya, secara mayoritas masih menggunakan cadangan batu bara yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah kita. Jadi dengan menghemat listrik kita pun memang sumber daya alam untuk kebaikan yang akan datang. Sudah paham lah ya tentang masyarakat alam? Paham ya? Sekarang saya membagi 3 kelompok
Yang mana kelompok pertama itu membuat komik, yang mana komik itu tentang melestarikan alam. Yang kelompok dua yaitu kita akan menampilkan sebuah video itu berupa wawancara atau podcast, ya, berupa wawancara itu tentang melestarikan alam. Terus yang kelompok tiga yaitu kita kelompok tiga kita harus itu menentukannya di lapangan nanti di luar. Kayak apa sih melestarikan alam itu, cara implementasinya, penerapannya gimana itu? Bisa dimengerti anak-anak? Kelompok satu yaitu membuat komik tentang melestarikan alam. Kelompok dua yaitu melihat video ini, habis itu nanti sampean wawancara sama temannya, ya. Kita lihat dulu videonya. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Yuk kita belajar sama-sama. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan bisa dibedakan menjadi dua komponen penyusun, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari benda mati. Contohnya adalah tanah, tumbuh udara, matahari, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik dan abiotik memiliki keterkaitan satu sama lain. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makhluk hidup lain. Makhluk hidup juga membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal. Manusia membutuhkan tempat tinggal yang bahan bakunya bisa didapatkan dari tumbuhan dan benda-benda dari lingkungan seperti batu, pasir, dan lain-lain. Manusia juga membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Karena saling membutuhkan, kita harus mengelola dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang baik. Beberapa aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya adalah penebangan liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan menjadi rusak, sehingga hewan-hewan yang tinggal di hutan pun akan kehilangan rumahnya. Selain itu, jika hutan rusak, akan rawan terjadi tanah longsor. Selanjutnya, meningkatnya kawasan industri dan penggunaan kendaraan bermotor yang tidak dibatasi dapat menimbulkan polusi udara, polusi air, polusi tanah, bahkan polusi suara. Aktivitas lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan di sungai dapat menyebabkan saluran air sungai menjadi berkurang
Bagaimana sih cara menjaga kelestarian lingkungan? Cara menjaga kelestarian lingkungan yang pertama adalah dengan menanam pohon kita. Pohon adalah alat alami yang bisa menyaring udara dan menahan air di bawah tanah. Saat kita menanam pohon di tanah, kita akan mendapatkan udara dan air yang bersih untuk kehidupan sehari-hari kita. Tak hanya itu, menanam pohon di tanah juga membuat keadaan bumi menjadi lebih baik karena pohon bisa menjaga tanah dari longsor dan menjaga udara bersih. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan penggunaan pestisida. Jika kita dipenuhi penduduk, jangan diminum dengan pestisida ya. Kenapa? Karena pestisida telah membuat ekosistem di sekitar itu menjadi kacau. Misalnya, burung yang tadinya memakan belalang sekarang jadi memakan tanaman di hutan karena belalangnya sudah mati oleh pestisida. Selain itu, tanaman yang ditumbuh dengan pestisida juga akan baik loh, karena bisa membantu kesehatan tubuh kita. Lalu selanjutnya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Jadi, kalau membuang sampah harus dilepas ya. Kita juga bisa menerapkan 3R. 3R merupakan singkatan dari reduce yang artinya mengurangi, reuse yang artinya menggunakan kembali, dan recycle yang artinya mendaur ulang. Reuse yaitu usaha mengurangi sampah di kehidupan sehari-hari. Misalnya, membawa tas belanja agar tidak perlu menggunakan kantong plastik. Lalu, membawa botol minum sendiri agar kita tidak perlu membeli air kemasan dan botol plastik. Reuse adalah menggunakan kembali sampah atau barang untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya, gelas plastik bekas dapat digunakan sebagai tempat pensil. Lalu, botol bekas dapat dijadikan bunga. Selanjutnya recycle adalah kegiatan mendaur ulang sampah agar menjadi bermanfaat kembali. Misalnya, membuat pupuk kompos dari sampah organik atau mengubah hal mentah menjadi suatu kerajinan yang bisa dijual. Nah, tadi sudah tahu kan mengapa kita perlu menjaga kelestarian lingkungan? Coba setelah ini adik-adik menuliskan apa saja hal yang sudah adik-adik lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, sampai sini dulu ya materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa. Hai, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk acara ini. Bisa perkenalkan diri kamu dulu. Nama saya Muhammad Sani Hasan. Senang bertemu denganmu. Nah, kita akan bicara tentang kelestarian alam. Apa yang kamu ketahui tentang kelestarian alam? Menurut saya, pelestarian alam adalah usaha untuk menjaga dan melindungi lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan biasa digunakan oleh generasi mendatang. Bagus sekali. Menurutmu kenapa pelestarian alam itu penting? Karena alam adalah tempat kita tinggal. Kalau alam rusak, kita sendiri yang akan kesulitan, seperti menghadapi bencana alam atau kekurangan sumber daya. Setuju sekali. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk membantu melestarikan alam? Saya biasanya membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minuman sendiri untuk mengurangi sampah plastik, dan ikut kegiatan penanaman pohon di sekolah. Luar biasa. Apa kamu pernah merasa bahwa teman-teman atau orang lain di sekitarmu kurang peduli pada lingkungan? Iya, kadang ada yang masih suka membuang sampah sembarangan atau menggunakan plastik sekali pakai. Tapi saya biasanya mengingatkan mereka untuk lebih peduli. Itu sikap yang bagus, Sarul. Apa kamu punya ide lain untuk membantu lebih banyak orang peduli pada pelestarian alam? Mungkin kita bisa membuat kampanye kecil di sekolah seperti lomba kebersihan kelas atau poster tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ide yang menarik. Terakhir, apa pesanmu untuk teman-teman di luar sana agar lebih peduli pada lingkungan? Saya ingin bilang, mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik.
kita semua melakukannya, pasti dampaknya akan besar untuk bumi kita. Terima kasih banyak Sarul atas wawancara ini. Semoga semangatmu bisa menginspirasi banyak orang. Ini praktek cara menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi adalah aktivitas, usaha, langkah atau upaya penanaman pohon di kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi hutan sebagai mestinya, seperti mencegah terjadinya erosi tanah yang bisa disebabkan oleh angin dan hujan air yang berturut-turut, melestarikan kesuburan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian, menjaga struktur tanah agar tidak rusak. Nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya adalah perbuatan baik yang dapat menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah bencana banjir. Selain membuang sampah pada tempatnya, cara lain untuk mencegah kerusakan alam adalah memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan pupuk, tidak membuang limbah ke sungai dan laut, membuat perencanaan regenerasi untuk mencegah erosi, menghargai dan mencintai alam. 3, membersihkan tempat yang kotor. Membersihkan tempat yang kotor termasuk cara kita merawat lingkungan yang bersih berpengaruh pada kesehatan kita. Kelompok 1 udah membuat tentang komik. Kelompok 2 udah yaitu podcast. Kelompok 3 udah membuat tentang praktek melestarikan alam di lapangan. Kesimpulan ini dari materi ini, kesimpulan dari materi ini, apa kalian dapat materi pembelajaran ini, apa saja program yang berkaitan tentang melestarikan yang alam yang telah dipelajari. Apa? 1. Program penghijauan. Ya. Nomor 2, program pengelolaan sampah dan daur ulang. Nomor 3, program konservasi sumber daya alam. Dan nomor 4 yaitu program pemberdayaan komunitas untuk kompensasi alam. Nomor 5 yaitu program pengurangan penggunaan plastik. Nomor 6, tebang pilih yaitu tidak tebang pohon sembarangan. Dengan berakhirnya pembelajaran ini, saya berharap kalian bisa lebih memahami materi yang telah disampaikan. Teruslah belajar dan berlatih agar kalian semakin pintar. Jangan lupa untuk selalu berpikir kritis dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.